Oke, hari ini tema kita judulnya, apakah Yohanes Pembaptis adalah Elia? Jadi saudara, nabi terakhir yang di Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Nabi Maliaki. Dan apa nubuat dari Nabi Maliaki? Nabi yang terakhir ini, Maliaki 4 ayat 5-6 kita baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat bapa-bapa dan anak-anak bersatu hati supaya aku tidak datang membinasakan negerimu. Jadi hari Tuhan yang besar dan dahsyat ini sedang bicara apa saudara? Ini sedang bicara tentang kedatangan Mesias, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Jadi umat Israel mereka menunggu satu tanda yang besar. Satu tanda yang terbesar yaitu bahwa Mesias ini akan datang. Nah, tanda datangnya Mesias, sebelum Mesiasnya datang, ada satu tanda besar yaitu bahwa Nabi Elia, ia akan datang lebih dahulu. Melalui nubuatan ini, mereka tahu persis bahwa mereka sedang menantikan Elia harus datang lebih dulu. Nah, kita tahu bahwa Elia adalah salah satu nabi yang sangat besar yang dibawa pergi oleh Tuhan hidup-hidup tanpa mengalami kematian lewat naik kereta yang berapi, naik ke surga, dan itu terjadi 450 tahun sebelum Nabi Maliaki menubuatkan hal ini. Jadi yang dipikirkan orang Israel bahwa Elia yang telah naik ke surga di sungai Yordan, maka mereka juga akan menantikan Elia ini akan turun lagi dari langit ya dengan kereta berapi ya di sungai Yordan. Nah, saudara, berapa lama bangsa Israel tunggu-tunggu ya peristiwa Elia datang dari langit ini? Sejak Nabi Maliaki menubuatkannya, itu mereka tunggu selama 400 tahun. Jadi 400 tahun mereka tunggu-tunggu, Elianya nggak datang-datang. Maka iman orang Israel mulai kendor. Sama seperti kita juga hari ini, mungkin kita sering dengar Yesus mau datang, seminar akhir zaman Yesus mau datang. Tapi Yesus yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Akhirnya iman kita juga jadi kendor. Maka sesuai tema kita hari ini, apakah Yohanes Pembaptis ada Elia? Poin yang pertama adalah kita lihat hubungan Yohanes Pembaptis dengan Elia. Apakah dia Elia? Saudara, khotbah ini minggu depan akan berlanjut ya. Minggu depan saya akan bahas kasus atau kesalahan atau kegagalan Yohanes Pembaptis. Ya, selama ini kita dengarnya bagus-bagus aja kan. Tapi minggu depan kita akan belajar kegagalan apa, kesalahan apa yang dibuat. Jadi oke, kita lihat apa kesamaan dua orang ini. Yang pertama adalah kesamaan dalam penampilannya. 2 Raja-Raja 1 ayat 8 kita baca, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Jadi saudara, dikasih tahu sama kita hari ini ciri-ciri Elia. Dia memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Terjemahan FAYH adalah dikatakan dia orang yang memiliki banyak bulu. Jadi Elia adalah orang yang punya bulu yang banyak. Ya. Dan kalau kita bandingkan sama penampilan lahirnya Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 4 kita baca, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan dia makan belalang dan madu hutan. Jadi kalau kita lihat di sini, Yohanes Pembaptis punya kesamaan secara penampilan lahirianya dengan Elia. Akan tetapi, meskipun dia tidak punya bulu sebanyak Elia, tetapi orang Yahudi waktu lihat dia, mereka bisa menduga kemungkinan Yohanes ini membawa tugas yang sama dengan Elia. Ya, jadi sekarang saudara bisa lihat ya kemiripan mereka secara lahiriah. Yang kedua adalah secara rohania, mereka punya kesamaan di dalam hal kuasa. Kuasa yang sama. Yohanes Pembaptis memiliki kuasa sama yang dengan Elia. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi dikatakan di sini ia akan berjalan di dalam kuasa dan rohnya Elia. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat di sini, dia disamakan oleh Nabi Maliaki di Maliaki 4:6 bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang sama seperti Elia, yaitu membawa hati bapak-bapak kepada anaknya dan hati anak-anak kembali ke pelukan Bapa. Yang ketiga, apalagi kesaksian Yesus bahwa Yohanes Pembaptis ada Elia. Kita lihat. Jadi setelah murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, ya jadi dia utus murid-muridnya untuk tanya sama Yesus, apakah kamu Mesias yang dijanjikan?
Nah ini perkataan Yesus kepada orang banyak yang ada bersama Yesus. Matius 11, 14-15. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. 15, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara lihat, dengan sangat jelas Yesus menyaksikan atau mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Maka Yesus tapi kasih syarat ya. Ada syarat. Yesus kasih tahu bahwa siapa yang bisa mengakui Yohanes ada Elia, syaratnya apa? Jika kamu mau menerimanya. Jika kamu terima dia, ya meski kamu nggak percaya, meski dia nggak datang pakai kereta yang berapi, ya asal kamu percaya, kamu buka hati kamu untuk percaya, maka dia itu Elia yang sedang kamu tunggu-tunggu. Yang keempat, bukti yang keempat. Yohanes Pembaptis tahu bahwa dirinya sendiri itu adalah Elia. Ketika pelayanan Yohanes makin tersiar beritanya kemana-mana, orang Yahudi di Yerusalem mulai gelisah. Sesuai catatan Yohanes 1 ayat 19. Maka mereka mengutus Lewi-Lewi dan imam-imam. Dan beberapa orang Farisi ikut bersama mereka. Mereka adalah pejabat resmi yang dalam punya kapasitas untuk mempertanyakan pekerjaan pembaptisan yang Yohanes lakukan. Jadi gini, saudara perlu ketahui bahwa sebelum tampil Yohanes membaptis, jika seseorang mau dibaptis atau mau memberikan korban persembahan bakaran ke bait suci, mereka harus carinya siapa? Mereka harus carinya imam. Tetapi sekarang, masalah sekarang orang tidak lagi cari imam. Malah carinya Yohanes Pembaptis. Untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dan mereka ini belajar firman di sana bersama dia. Maka para pemimpin agama, mereka jadi panas. Jadi kesal. Dan mereka mulai cari dia. Saudara harus tahu, biasanya orang kalau belajar firman itu harus lewat imam. Lewat pemimpin agama. Tetapi sekarang orang banyak berduyun-duyun mencari dan mengikuti Yohanes. Sehingga mereka mulai kehilangan pengikut saudara. Gara-gara si Yohanes Pembaptis ini. Maka pemimpin agama ini jadi sangat marah dan murka dan mulai cari Yohanes. Ketika ketemu Yohanes Pembaptis, mereka tanya. Jadi waktu ketemu Yohanes Pembaptis, mereka tanya, "Hei, memang kamu siapa? Dalam kapasitas apa kamu melakukan semua hal ini?" Kita lihat Yohanes 1:19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." 21, lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia jawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Ayat 22, maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu?" Jadi saudara, mereka mulai berpikir, dia bukan Kristus, dia bukan Mesias, dia juga bukan Elia, dia juga bukan Nabi. Oke, jadi atas dasar apa dia bikin semua ini? Jadi mereka mulai tanya lebih keras lagi tentang siapa dia. Ayat 23, jawab dia, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Jadi Yohanes Pembaptis setelah ditanya, jawaban dia seperti ini. Maka hati pemimpin-pemimpin agama mulai makin panas dan orang Farisi mulai memberikan pertanyaan lebih menyerang lagi kepada dia. Ayat 24, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi, mereka bertanya kepadanya. Katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Jadi saudara, di pertanyaan ini harusnya Yohanes waktu tanya, "Apakah engkau Elia?" Dia harus jawab, "Iya." Ya, karena dia datang dengan roh dan kuasa yang sama dengan Elia. Tetapi dia jawabnya bukan. Oke, ayat 26. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu akan berdiri dia yang tidak kamu kenal." Dia lagi bicara Mesias, Yesus. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 28, hal itu terjadi di Betania di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi saudara, saat itu jika mereka benar-benar pemimpin agama, mereka pasti orang yang tahu banyak Alkitab, tahu banyak firman. Pasti, mereka pasti sudah tahu banyak firman. Jadi seharusnya mereka waktu Yohanes bilang, "Aku ini suara yang berseru-seru di padang gurun." Harusnya mereka mulai bertanya. Ya, kalau mereka tahu banyak Alkitab, memang mereka tahu banyak Alkitab.
Ya, tapi karena udah begitu marah, mereka nggak menggali lagi apa sih maksudnya suara yang berseru-seru di padang gurun. Tapi karena udah kalap, udah marah, mereka nggak dengerin itu lagi. Jelas-jelas Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Nabi Yesaya bernubuat bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan tugas suara ini adalah mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Dan Yohanes Pembaptis dia ulang-ulang terus pernyataan Nabi Yesaya ini. Akulah suara yang berseru di padang gurun. Tetapi pemimpin agama sedikit pun tidak memikirkan hal itu. Kemarahan mereka telah menutupi hati mereka. Mereka seharusnya tertarik dan bertanya, berfokus sama pernyataan ini. Dan mendalami apa maksud kamu suara yang berseru di padang gurun. Tetapi mereka malah bertanya, kalau kamu bukan siapa-siapa, kenapa kamu lakukan semua ini? Atas dasar apa kamu lakukan semua ini? Jadi ini udah kalap ya, udah gelap. Sehingga gak bisa dengar lagi baik-baik. Kita juga suka gitu, udah kalap, udah gelap. Kita punya asumsi kita sendiri dan kita gak bisa dengar lagi penjelasan. Jadi fokus mereka sekarang hanya gimana caranya mengembalikan pengikut mereka yang hilang dengan stop pekerjaan Yohanes. Menghentikan pekerjaan pergerakan Yohanes ini. Supaya apa? Supaya mereka punya pengikut lagi, supaya mereka bisa mengembalikan penghasilan mereka yang sudah hilang. Jadi ini sebenarnya judulnya ujung-ujungnya apa sih saudara? Ujung-ujungnya pengakuan orang dan ujung-ujungnya duit. Ini ujung-ujungnya duit sebenarnya. Jadi saudara zaman dulu, hamba-hamba Tuhan, imam-imam zaman dulu sama pendeta zaman sekarang sebenarnya gak ada bedanya. Ujung-ujungnya duit. Mereka bukan hamba Tuhan tapi hamba uang. Jadi kenapa masalah gini? Kenapa ketika ditanya sama pemimpin agama, apakah kamu Elia? Dia jawabnya bukan. Ya dia bisa aja sih jawab bukan. Boleh aja sih. Karena memang bukan the same person. Bukan orang yang sama. Tetapi paling enggak Yohanes harus bilang gini. Kalian lagi tunggu Elia kan? Meski aku bukan Elia, tapi aku datang melakukan tugas yang sama seperti Elia. Maka akulah itu dia yang dimaksud. Tetapi dia gak berkata seperti itu. Nah pertanyaan, kenapa dia gak ngomong seperti itu? Kenapa dia gak bicara apa adanya? Karena kalau sampai dia ngomong apa adanya, dipastikan hari itu dia mati. Saudara, orang yang datang ke dia tidak dalam misi mau dengerin dia, tidak mau percaya dia. Saudara pernah nginjilin orang dan orang yang saudara injili tutup hati? Saudara bisa rasakan itu. Jadi saudara percuma juga nginjil-nginjil. Nggak akan percaya, nggak akan dengar. Jadi orang-orang ini mereka nggak percaya. Mau dikasih jawaban apa juga nggak percaya. Jadi dia nggak bisa terang-terangan ngomong dia Elia. Tapi dia ngomong secara tersirat bahwa dia Elia. Dengan berkata bahwa dia suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, masalahnya apa alasan dia tidak bisa menjelaskan dirinya bahwa dia ada Elia secara terang-terangan? Saya tahu kenapa? Jawabannya. Karena dia takut sama manusia. Takut akan manusia. Amsal 29-25 katakan takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 16 ayat 6b katakan karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kita harus takutnya hanya kepada Tuhan saudara. Ketika kita takut kepada manusia, kita cenderung akan kompromi. Dan kita akan jadi banyak melakukan pelanggaran firman Tuhan. Kita yang takut sama manusia, kita akan menaruh harapannya sama manusia. Sehingga kita akhirnya cenderung, bukan karena kita cinta damai, kita kompromi sebenarnya. Karena kita ego, kita mikirin diri kita sendiri. Kita tidak mau benturan dan sama orang lain karena kebenaran itu sendiri. Kita gak mau kelihatan jelek. Jadi sebenarnya kita menyelamatkan diri sendiri dan kita gak peduli sama kebenaran yang Tuhan lagi mau tegakkan. Tetapi memang saudara situasinya gak semudah yang kita bayangkan waktu Yohanes diperhadapkan situasi ini. Saudara harus tahu situasinya seperti apa. Ini yang datang bukan 1 atau 2 atau 3 orang atau 10 orang. Yang mendekati dia, pemimpin agama. Mereka datang dalam jumlah yang banyak. Dan waktu mereka datang, mereka bukan datang dengan cara bicara yang baik-baik dan sopan. Mereka datang seperti orang yang mau bikin kerusuhan, keributan. Dan niat mereka hari itu ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Kenapa sampai kayak gitu? Karena mata pencarian mereka diambil sama Yohanes. Mereka kehilangan penghasilan mereka. Jadi saudara bisa bayangkan,
Orang-orang ini mengurumuni Yohanes Pembaptis dan bertanya dengan kasar dan menantang. Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Kalau bukan Elia, kenapa kamu bikin beginian? Jadi saudara, di hati orang ini yang kumpul berkeliling di sekeliling dia, di hati mereka berkata seperti ini, awas lu salah jawab. Lu salah jawab, gue bunuh lu. Gue lemparin pakai batu sampai mati. Jadi saudara, pemimpin agama di zaman itu saudara, itu berjumlah berapa orang? 24.000 orang. Jadi kalau ada 10% saja yang datangin Yohanes, itu ada 2.400 orang kumpul dekat dia. Kalau itu 1% pun yang datang, itu ada 240 orang berkerumun, mengerumuni dia. Jadi saudara bisa bayangkan situasinya sangat mencekam hari itu. Saudara bisa bayangkan betapa besar kekuatan pemimpin agama yang sedang menekan Yohanes. Kalau sampai salah ngomong, wah itu urusannya jadi masalah besar itu. Maka dalam situasi terjepit seperti itu, saudara, apakah mudah bicara apa adanya? Maka muncul ketakutan di hati Yohanes. Itu sebabnya dia tidak berani terang-terangan bicara bahwa dia Elia. Dia hanya mengatakan secara tersirat bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudara harus tahu bahwa sejak tampil Yohanes Pembaptis, biasanya orang semua datang ke pemimpin agama, tapi sejak tampil Yohanes Pembaptis, orang-orang mulai menganggap Yohanes Pembaptis ini dari sisi pengajaran, dari sisi kuasa, dia yang terhebat. Sehingga ia menerima penghormatan dan pengakuan dari banyak orang. Jadi saudara, di saat itu jika Yohanes menyampaikan khotbah atau pengajaran apapun, semua orang akan percaya dengan apa yang dia sampaikan. Karena dia jadi panutan. Umat yang mengikuti dia menganggap dia adalah pemimpin rohani mereka yang terbesar. Mereka begitu kagum dan menghormati dia, bahkan saking kagumnya pengikut-pengikutnya sudah berpikir bahwa dia ini adalah Mesias. Dengan otoritas dan karisma yang dia punya. Lukas 3 ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Jadi di situasi seperti ini saudara, artinya apa yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, maka semua orang akan percaya. Pengikutnya akan percaya. Bukan orang-orang yang datangin dia, tapi pengikutnya. Jadi kalau sampai dia berkata, ia katakan bahwa Mesias telah datang, Yesus yang ditunggu-tunggu telah datang, ya, orang akan langsung percaya bahwa aku ini Elianya loh. Orang akan langsung percaya sama wibawa rohani yang punya. Dan kalau kita putar balik situasinya, ketika sedang terancam dan kalau dia berani mempertaruhkan nyawanya buat rencana Tuhan, buat panggilan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan buat hidup dia. Kalau ditanya, apakah engkau Elia? Dia jawab, iya aku Elia. Bunuh aja aku. Ya gitu ya, kurang lebih gitu. Ceritanya akan berbeda. Maka apa yang terjadi? Misi Allah dan rencana Allah, penyelamatan Allah atas dunia ini akan lebih cepat terlaksana, terwujud. Dan bagi Yohanes Pembaptis juga, ia berhasil menyelesaikan panggilan hidupnya dengan baik. Apa tugas dan misi yang terutama dari Yohanes? Itu membawa orang-orang untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Namun saudara, karena Yohanes Pembaptis ia takut hilang nyawa, ia takut sama pemimpin agama, dan karena tertekan, maka ia hanya bisa sampaikan secara tersirat bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudara, apa yang kita belajar? Jika Allah memberikan tugas kepercayaan dengan sebuah posisi panggilan bagi saudara, ada panggilan hidup saudara, maka itu ada sebuah kehormatan bagi saudara untuk meresponi dan menyelesaikan dengan baik tugas pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan buat saudara. Jadi lewat panggilan hidup saudara mungkin saudara dicemooh, dihina, dimusuhi, ditinggalin oleh sahabat, dianggap ekstrim, dianggap jadul atau sesat. Atau yang paling berat saudara harus kehilangan nyawa karena beritain Injil. Tetapi itu adalah sebuah kehormatan, kesempatan yang berharga Tuhan beri buat saudara. Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi Yohanes untuk memberikan posisi kehormatan bagi dia. Dia bisa aja jadi martir hari itu.
Dan apakah Tuhan tidak tahu dia akan mengalami kondisi seperti ini, dikepung seperti ini? Tuhan sudah tahu. Dia diperhadapkan tantangan yang sangat berbahaya tentunya hari itu. Nyawanya sedang terancam. Tetapi meski dia pun harus mati demi Injil, dia akan sangat bermanfaat bagi pekerjaan Allah. Dia mati dalam keadaan membuat banyak orang percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Tetapi karena takutnya mengalahkan imannya, ia tidak bisa memakai kesempatan yang Tuhan kasih, kehormatan yang Tuhan kasih untuk jadi martir bagi Kristus dengan baik. Sebaliknya ia membuang kesempatan itu, kehormatan yang Tuhan mau beri buat dia. Oke, sebelum terlalu cepat menghakimi Yohanes Pembaptis, sebelum terlalu cepat menilai dia, mari kita introspeksi dulu diri kita masing-masing. Jika situasi ini diperhadapkan pada kita, apakah kita akan seperti Yohanes Pembaptis? Apakah kita berani seperti murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Paulus, Stefanus, untuk tetap berani memberitakan kebenaran meskipun harus kehilangan nyawa? Bagi orang yang selalu egois memikirkan diri sendiri, ya, selalu mau tampil bagus depan manusia, apakah berani mengambil sikap berseberangan sama orang lain meski orang lain itu salah? Jadi saudara nggak usah ngomong korban nyawa seperti Yohanes Pembaptis, itu terlalu sulit. Korban perasaan dulu deh, malu deh karena nginjil, korban reputasi, saudara, demi kebenaran, mau nggak? Itu sebabnya kita jangan cepat-cepat menghakimi Yohanes. Di antara kita yang belajar firman hari ini, saudara, mungkin saudara ada orang yang dapat kasih karunia dipanggil untuk jadi martir dan kehilangan nyawa. Dan kalau itu tiba, itu ada sebuah kehormatan. Karena mereka yang mati martir, mereka memperoleh yang pertama, hadiah penghargaan dari Tuhan berupa apa? Mahkota kehidupan langsung saudara terima. Wahyu 2 ayat 10. Dan saudara akan terima namanya jubah putih sesuai Wahyu 6 ayat 11. Dan selain itu, saudara akan duduk memerintah bersama Yesus di kerajaan surga. Wahyu 20 ayat 4. Jadi kalau kesempatan itu dan pilihan itu, panggilan itu ada pada saudara, kiranya kita tidak menjadi takut seperti Yohanes Pembaptis. Karena itu justru kesempatan untuk menerima kehormatan dan penghargaan daripada Tuhan. Tidak semua orang mau daftar pun belum tentu bisa mendapat panggilan ini. Tapi kalau itu panggilan saudara, saudara jangan lari dari panggilan itu. Terima anugerah dan kehormatan itu. Yohanes membuang kesempatan yang berharga ini. Tetapi bagaimana dengan murid-murid Yesus? Mereka mati sebagai martir, kehilangan nyawa karena pemberitaan Injil. Stefanus dicatat di Alkitab dirajam dengan batu sampai mati. Selain Stefanus, ada catatan-catatan lain yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Dan catatan ini menurut tradisi dan ahli teologi pada gereja awal permulaan. Jadi ini berisi dugaan, saudara. Ini berisi dugaan tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kita tidak bisa tahu pasti, tapi ini berupa dugaan. Yang pertama, Yohanes, dia digoreng dan kemudian diasingkan di Pulau Patmos. Saudara bingung bagaimana dia bisa digoreng ya. Kok bisa diasingkan ya? Aneh kan? Jadi mereka bawa dia ke sebuah kolosium. Kolosium ini adalah arena untuk gladiator, untuk semua orang nonton. Ya, ini ada kolosium yang dibangun oleh Vespasian. Jadi ini adalah tempat pertunjukan yang besar yang berbentuk elips, ya disebut sebagai amfiteater. Dan tempat ini punya kapasitas menampung 50.000 orang. Nah, mereka mengadakan sebuah atraksi dan atraksi itu adalah mengambil Yohanes, kemudian mereka taruh satu tong yang besar berisi minyak dengan dididihkan dengan api dan kemudian mereka celupkan Yohanes seperti Kentucky Fried Chicken di situ. Digoreng, ya. Dan menurut tradisi, ya saudara, Yohanes waktu dikeluarkan dari situ tidak mengalami cedera sedikit pun. Dan satu kolosium, menurut tradisi ya, ini tradisi, mereka percaya bahwa seluruh kolosium yang menyaksikan itu mereka jadi percaya pada Yesus. Itu sebabnya saudara ada beberapa ikonografi yang menunjukkan gambar Yohanes di dalam tong yang berisi minyak mendidih. Di tempat ini juga mereka kasih makan orang-orang Kristen kepada singa yang lagi kelaparan sebagai tontonan. Sebagai jadi makanan hidup-hidup buat singa.
Yang berikutnya Petrus disalib terbalik zaman Kaisar Nero. Paulus juga di bawah Kaisar Nero dijatuhkan hukuman dengan dipotong kepalanya. Andreas disalib dengan posisi X di Yunani. Yakobus, kakak dari Yohanes, dibunuh di Yerusalem tahun 44 Masehi. Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, dia mati di India dengan cara ditombak. Saudara, ini respon para martir. Mereka menyerahkan hidup mereka demi Injil. Saudara, gereja di bawah tanah di Cina, saudara. Sekarang Cina udah jauh lebih baik. Tapi dulu saudara kondisinya kekristenan di Cina sangat dilarang. Saudara, saya ngikuti ceritanya saudara. Jadi zaman itu saudara di Cina waktu komunis nggak kasih izin. Jadi gereja yang dikasih ada gereja yang bentuknya gedung, ya, gereja yang formal, yang masih mau ikut arahan pemerintah itu diizinkan. Tapi gereja bawah tanah yang cukup garis keras, mereka tidak dikasih untuk mereka boleh menyebarkan Injil. Jadi mereka dianiaya. Nah saudara, Alkitab di Cina adalah barang yang sangat berharga. Jadi mereka untuk baca Alkitab, karena Alkitab itu harus diselundupkan. Karena Alkitab tidak boleh penyebarannya. Karena Yesus, kekristenan bagi paham Marxisme, mereka percaya paham Marxisme, paham komunis, bahwa Yesus adalah, ajaran Yesus adalah racun bagi negara. Jadi siapa yang memberitakan Yesus adalah musuh negara. Jadi mereka akan binasakan, akan hancurkan orang-orang yang menyebari Injil. Jadi Alkitab harus diselundupkan. Dan gak semua orang punya Alkitab. Karena semua orang gak punya Alkitab, Alkitabnya harus disobek-sobek. Lembar halamannya dibagi-bagi. Jadi hari ini saudara dapat Matius pasal 1, ya, nanti Ibu Gracia dapat Matius pasal 2, ya kan. Ibu Ahwa dapat Matius pasal 3, nah, itu dibaca ya. Dibaca nanti digilir, dibagi-bagi. Dan itu mereka harus hafalin, ingat. Saudara, begitu berharganya Alkitab. Kita sekarang yang mana Alkitab? Kita hargai enggak? Jadi saudara, mereka akan dicari, diburu sama milisi-milisi yang diambil dari rakyat. Jadi orang-orang ini adalah diambil dari rakyat seperti tentara dan mereka dibekali senjata api. Jadi kalau orang ketahuan dia Kristen ditanya, kamu Kristen? Sambil ditodongin pistol di kepala. Kalau jawab iya, itu langsung mati di tempat. Dan mereka akan lakukan, orang-orang ketangkap akan diinterogasi saudara. Akan diinterogasi untuk kasih tahu di mana letak gereja bawah tanahnya, di mana posisi teman-teman mereka. Nah cara interogasinya mulai mengerikan. Ada mereka yang disetrum di kursi listrik, dikencingi, diludahi, dipaksa makan kotoran anjing dengan dijojolin ke mulutnya, terus ditahan mulutnya supaya jangan bergerak untuk telan tuh kotoran binatang. Ada mereka yang dibenamkan kepalanya di septic tank, mukanya semua penuh dengan kotoran manusia. Ada mereka yang kukunya dicabutin satu-satu, pelan-pelan dicabutin. Soalnya begitu ngeri penyiksaannya. Hanya karena Injil. Ada mereka yang diikat sampai berjam-jam dengan kuat tangannya. Sampai tangannya mati rasa. Karena darah gak bisa mengalir. Mereka ada yang dikalungkan beban yang berat di leher mereka. Yang dengan berat 20 kg yang dia harus pakai berhari-hari. Besi di lehernya. Mereka dipukul dengan struman listrik. Dipukuli dengan tongkat. Waktu mereka makan kotoran, dia muntah, bukannya lagi kotoran yang muntah, tapi darah yang muntah keluar karena luka dalam. Siksaan demi siksaan dialami oleh orang-orang percaya di sana. Ada mereka yang keluar dari penjara itu, orang tuanya sudah mati tanpa mereka bisa lihat orang tuanya. Ada mereka yang istri dan anaknya meninggalkan dia selama di penjara. Mereka disiksa di bawah minus 45 derajat Celcius. Kadang-kadang dibiarkan penjara di luar dengan kondisi beku di luar. Kadang-kadang ada yang tidak tahan dan mati. Ada mereka disekap di ruangan yang kecil, sempit dan gelap tanpa dikasih makan. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mereka mengalami penindasan, penderitaan karena ikut Yesus. Dan orang-orang yang lepas ini bisa melepaskan diri. Mereka pulang ke komunitas mereka, mereka ceritakan apa yang mereka alami, penderitaan dan penderitaan yang mereka alami. Dan kemudian orang-orang yang mendengar itu, orang-orang Kristen dengar itu, mereka mulai menangis dan menangis dengar kisah menyedihkan bagaimana mereka disiksa. Dan saya tahu waktu mereka menangis, saya tahu kenapa mereka menangis.
Saudara, yang mereka sambil menangis, mereka nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini berkata seperti, Tuhan, kami iri dengan apa yang dialami oleh saudara kami. Tuhan, kami juga rindu boleh mengambil bagian yang sama, penderitaan yang sama, sedikit penderitaan yang sama dengan salibmu di kayu salib. Jadi mereka bukan menangis karena mengasihani penderitaan temannya. Mereka menangis karena iri. Karena mereka tahu orang yang mengalami penderitaan karena Yesus akan menerima kemuliaan dan kehormatan. Ibrani 11 ayat 36-37. Namun yang lain ada pula yang dihina dan dicambuk, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Mereka dirajam, digergaji menjadi dua, dicobai dan dibunuh dengan pedang. Ada pula yang mengembara dengan berpakaian kulit domba atau kulit kambing. Mereka sangat miskin, ditindas dan diperlakukan semena-mena. Tapi saudara, kita gak usah berkorban yang nyawa dulu deh. Saudara, korban dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh di gereja deh. Lakukan seperti saudara lakukan yang terbaik buat bos saudara. Jangan lakukan pelayanan di gereja asal-asalan. Sama bos kita yang gak kasih nyawa buat kita, kita bisa luar biasa memberi hidup kita. Sama Tuhan yang kasih nyawa, kasih sorga, kita gak bisa kasih yang terbaik. Korban perasaan dulu deh. Dicuekin, ya, dimusuhi, ya, ditolak, ya. Kembali ke Yohanes membaptis. Kita baca Yohanes 1 ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu akan berdiri dia yang tidak kamu kenal. Jadi di sini dia bicara tentang Mesias. Yaitu dia yang datang kemudian daripada aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi saudara, orang yang dengar pernyataan ini harusnya bisa pikir, jangan-jangan dia ini Mesias. Tetapi saudara, masalahnya di sini. Apa masalah Yohanes? Yohanes bersaksi tentang Mesias dengan cara dia sendiri. Itu masalah dia. Ia bersaksi dengan sembunyi-sembunyi dengan berkata bahwa dirinya adalah suara yang berseru di padang gurun. Akhirnya orang gak ngerti. Orang gak paham bahwa dia Elia. Akhirnya orang pikir, oh ya, dia lagi cerita bahwa nanti Mesias akan datang. Dia sedang menyampaikan firman tentang Mesias akan datang. That's it. Saudara, ketika Tuhan kasih misi dan tugas panggilan hidup buat saudara, saudara harus nyatakan itu secara terang benderang. Sesuai dengan cara dan maunya Tuhan, bukan cara kita. Baru pekerjaan kita bisa diakui Tuhan. Jangan lakukan secara sembunyi-sembunyi atau malu-malu. Ya, saya kalau lagi cerita Alkitab, misalnya lagi makan, ya, kan suara saya gak keras, saya juga agak susah ngecilin suara saya lagi. Saya kalau lagi cerita Alkitab di rumah makan sih, saya kan ngomongnya cukup kencang sih. Orang sebelah bisa dengerin saya lagi cerita Alkitab. Iya. Ya saudara mau bawa Hawa, bawalah Hawa kita. Jangan kita dibikin dikuasai sama atmosfer dunia. Kita menguasai mereka loh. Jangan kita ditaklukkan sama mereka. Kalau kita ngomong, ya ngomong dengan berani, ngomong dengan lantang. Ya saya bukannya mau supaya tetangga sebelah bisa dengar saya ngomong Alkitab ya. Karena saya memang suaranya gak kencang. Tapi ya saya gak akan sungkan-sungkan. Jadi saudara jangan takut ditolak. Ya, lakukan, beritakan Injil. Jadi saudara, kita harus menyatakan firman kebenaran Tuhan ini dengan berani. Meski kita bisa aja tidak disukai orang. Tidak disukai orang. Karena kebenaran kita, waktu kita bawa kebenaran, orang belum tentu senang dengar. Karena mereka ada di dalam gelap. Jadi saudara kalau datang ke NCM, mungkin saudara bisa aja tersinggung. Karena pendeta saudara lagi bicara kebenaran. Ya, kan pendeta saudara tidak lagi nyenengin kuping manusia. Tetapi saudara, anggaplah kalau saudara tersinggung, anggaplah saudara punya hati nurani yang masih bersih. Yang bisa tersinggung. Karena ini bicara kebenaran. Jadi saudara, kalau kita mau memberitakan Mesias, Yesus Juru Selamat, kita memastikan dulu bahwa kita cukup yakin bahwa dia adalah Mesias bagi diri kita. Juru Selamat kita. Baru kita meyakinkan orang lain dengan Injil kita. Jadi sambil nginjilin orang lain, yang paling penting saudara harus nginjilin diri saudara sendiri. Seberapa yakin saudara bahwa Yesus itu Mesias buat saudara. Seberapa saudara percaya bahwa firman Yesus ini adalah sungguh bisa nyelamatin saudara. Kalau memang Yesus adalah Mesias kita, Juru Selamat kita. Harusnya apa yang keluar dari mulut dia, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Harusnya itu jadi jawaban buat kita. Harusnya kita harus taat. Tetapi kalau kita hanya taat yang enak-enaknya saja, apakah kita sungguh-sungguh percaya semua perkataan dia?
Kalau yang berkat, sembuh, mujizat, kita percaya. Tapi pikul salib, sangkal diri, buang diri, matikan daging, apakah kita percaya? Bahwa itu suara dia juga, perkataan dia. Jadi saudara, yang kedua kita lihat, mengapa umat Israel tidak bisa mengenali Yohanes Pembaptis ada Elia? Itu adalah karena mereka keras hati dan keras kepala. Di saat Yesus menderita di kayu salib, saudara pernah dengar khotbah saya tentang 7 firman di kayu salib? Saya pernah khotbahkan itu. Oh, nanti saya khotbah itu ya. 7 firman di kayu salib. Yesus waktu di kayu salib, dia menyatakan 7 firman di kayu salib. Dan di dalam penderitaan yang klimaks paling puncak, Yesus menyampaikan firman yang keempat. Firman keempat yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27:46. Nah, pengucapan Eli, Eli, ini mirip sama pengucapan Elia. Maka orang yang dibawa salib, kayu salib, mereka mulai pikir, kita lihat. Dia lagi panggil-panggil Elia tuh. Matius 27:47. Saudara bisa baca sendiri di depan ayatnya. Ayo kita tunggu apakah Elia turun menyelamatkan dia. Matius 27:49. Saudara baca sendiri di depan. Jadi saudara lihat kondisi Israel. Mesias sudah datang. Bahkan sampai terakhir Mesiasnya sudah disalibkan sama mereka. Mereka juga masih tunggu Elianya turun dari langit. Jadi mereka yang ada di bawah kayu salib, mereka penasaran. Ayo kita lihat. Jangan-jangan dia panggil Elia yang akan turun. Jadi pikiran Allah dan cara kerja Allah dengan mengirimkan Elia, caranya dengan mengirimkan Yohanes Pembaptis untuk melakukan tugas yang sama Elia, pikiran manusia yang bodoh, mereka pikir Elianya akan datang dari langit. Padahal Tuhan kirim Elianya lewat cara dilahirkan ke dunia. Jadi sampai Yesus yang masih disalib, mereka masih tetap lihat ke atas. Lihat ke langit. Kita pun kalau nggak baca Alkitab hati-hati. Kita pakai cara pikir manusia kita. Coba tafsirin Alkitab suka-suka kita. Kita artikan sesuai selera kita. Kita akan jadi gagah paham akan rencana Tuhan. Kita akan gagah paham dengan pikiran Tuhan dan cara Tuhan menyelesaikan pekerjaan penebusannya atas dunia ini. Akhirnya kita membentuk Yesus yang lain. Injil yang lain seperti yang Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 11 ayat 4. Bahwa Yesus yang lain, bukan Yesus yang sejati. Roma 8 ayat 5 katakan sebab mereka hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau kita baca Alkitab pikiran kita di dalam daging, maka Alkitab kita baca dan mengerti di dalam kedagingan. Hanya untuk pemuasan hawa nafsu kita dan keinginan kita sendiri. Tanpa melihat seperti Tuhan melihat. Tetapi kalau kita membaca Alkitab di dalam roh, maka kita akan melihat bukan secara manusia, tapi kita akan melihat dan mengerti dari perspektifnya Tuhan. Jadi bangsa Israel pikir Elia akan datang dari langit. Tetapi Tuhan kirim Elia lewat dilahirkan dari seorang wanita. Bahaya sekali. Ada kesalahpahaman. Mereka gagal paham Alkitab. Mereka coba mengerti pekerjaan Tuhan dengan pikiran manusia mereka sendiri. Nah itu bahaya sekali. Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Maka demikian pun pikiranmu bukan pikiranku. Pikiranmu adalah hal-hal yang di bumi. Pikiranku adalah hal-hal yang di atas. Yang di surga. Cara-caramu ada cara-cara dunia. Cara-caraku ada cara-cara surgawi. Pikiran Allah itu tinggi. Pikiran manusia itu rendah. Picik dan bodoh. Maka kita harus terus membuat diri kita belajar firman Tuhan sampai pikiran kita bisa naik terus sampai ke tingkatan sorga. Sehingga kita bisa lihat cara pikir Allah, cara kerja Allah, metode yang Allah pakai. Bukan memaksakan kehendak kita dengan cara-cara kita, dengan kehendak kita. Contohnya COVID, saudara. Kasus COVID kemarin. Waktu COVID datang melanda, orang bilang ini dari setan, orang mulai tengking. Nubuatin. 3 bulan lagi COVID gak ada. 6 bulan lagi COVID gak ada. Dan waktu saya ngajar kelas Alkitab tentang tema akhir zaman, saya udah bilang. Saya udah bilang COVID ini seperti apa. Bahwa COVID, ya ini saya ngomong 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu ya, tahun 2020. Tahun 2020 saya bilang COVID, sambil saya ngajar kelas, saudara saya gak tahu sama masih ingat gak? Sambil saya ngajar kelas
Bible study akhir zaman, saya bilang COVID adalah bagian pemeliharaan Tuhan. Ini ada proses Tuhan lagi murnin umat manusia. Untuk membuat orang serius cari Tuhan. Karena orang di rumah lockdown, gak bisa kemana-mana, harusnya cari Tuhan. Dan saya bilang, waktu itu saya berkata bahwa COVID ini adalah, ini perhatian ini paling penting. COVID adalah latihan simulasi buat menghadapi akhir zaman yang sesungguhnya. Ini geladi resik saya bilang. Buat kiamat yang akan datang. Dan nanti akan ada lebih banyak, lebih mengerikan daripada COVID ini. Maka ini geladi resik. Jadi waktu COVID masih hebat berlangsung tahun 2020, saya udah katakan ini. Dan saya bilang, waktu COVID masih hebat, saya bilang, COVID ini nanti di kantor, ini akan jadi seperti biasa suatu saat, akan meredah. Nanti orang nggak masuk kantor, saya kasih ilustrasi. Orang ini masuk kantor, nggak masuk kantor sakit, si itu kenapa nggak masuk kantor? Oh ya COVID gitu. Saya bilang nanti COVID ini akan seperti itu, tiba-tiba akan seperti flu biasa. Itu masih hebat loh. Ya. Tetapi saya bilang, waktu dia mulai cooling down, mulai reda, mulai cooling down, dari peak dia mulai cooling down. Orang-orang yang kemarin cari Tuhan, mulai gak cari Tuhan. Orang-orang yang kemarin gak liburan, mulai balas dendam. Booking tiket liburan, tempat wisata mulai buka lagi. Jadi orang yang gak pernah mikirin Tuhan, orang yang dulunya kemarin mikirin Tuhan, mulai gak mikirin Tuhan dan mulai sibuk cari uang, kumpulin uang di harta, kawin mengawinkan. Nah ini perhatian baik-baik, ini belum terjadi. Ya. Kemudian saya bilang apa? Saya bilang nanti tiba-tiba di tengah suasana damai seperti ini, badai itu akan datang lebih hebat. Perang dunia ketiga akan dimulai. Nah ini belum terjadi. Soalnya lihat aja nanti. Ini dari perspektif saya waktu saya belajar Alkitab. Pikiran yang saya terima. Saya boleh percaya boleh enggak? Saya boleh doain sendiri, uji sama-sama. Ya. Nanti akan satu badai yang hebat di tengah-tengah masa tenang seperti ini. Ingat saudara, waktu COVID datang, dunia juga lagi tenang. Ada satu badai hebat menyapu dunia. Dan mereka yang pegangannya dunia akan hancur bersama dunia. Mereka yang pegang firman yang murni, mereka akan gak terkondisikan oleh kegoncangan badai. Badai dunia yang dibawa oleh iblis. Kita gak akan hancur. Karena kita pegang firman, kita pegang sorga. Kita lihat aja apa yang terjadi nanti. Maka kita mau menyambut Yesus kedatangan kedua. Kita gak boleh memikirkan dengan cara manusia kita. Karena hati-hati. Waktu Yesus kedatangan kedua, Antikris, Mesias palsu itu, dia akan datang menyamarkan dirinya, melakukan mujizat juga. Ya, Matius 24, 23, 25 kata demikian. Dia akan pakai cara-cara yang sama, meniru dengan cara-cara yang dipakai oleh Mesias yang sejati. Jadi kalau pikiran kita lahiriah, patokan kita hanya hal-hal yang lahiriah, mujizat, hal-hal yang fenomenal, kita pikir itu Mesias. Tetapi kita harus tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua, saudara bisa kenali dan sambut dia dengan baik, itu patokannya bukan hal yang lahiriah. Saudara bisa tahu dia ada Mesias yang sejati dari mana? Karena hati-hati, Mesias yang palsu dia akan meniru, tadi saya sudah bilang. Mesias yang sejati, saudara bisa kenal dia Yesus adalah lewat perkataannya, lewat pengajarannya. Alkitabiah enggak? Kalau dia Alkitabiah, saudara belajar Alkitab banyak, saudara akan tahu. Ini Yesus yang sejati, ini Yesus yang benar. Karena nanti orang akan bilang, itu Mesias ada di sana. Mesias ada di situ. Nah kalau nggak hati-hati, saudara akan ikut Mesias yang palsu. Malaikat 4 ayat 5 sama 6 dikatakan bahwa Tuhan akan kirim Elia. Jadi umat Israel mereka bisa komplain, mereka bisa bilang, kenapa nggak dari awal aja bilang, Maliaki kenapa nggak dari awal aja bilang bahwa Yohanes itu Elia. Jadi kan kita nggak jadi salah kaprah nih. Bisa gak mereka bilang gitu? Kenapa sih mesti sembunyi-sembunyi samar-samar? Ngomong aja kayak Maliaki bilang nanti ya namanya Elia itu Yohanes. Dia akan lahir dari perempuan. Kenapa Tuhan gak ngomong terang-terangan? Sehingga kita jadi salah paham seperti ini. Bisa gak mereka ngomong gitu? Bisa gak kita ngomong seperti itu? Bisa juga sih. Boleh juga. Tapi kenapa Tuhan menyembunyikan rencananya? Menyamarkan rencananya. Adalah supaya Tuhan menyembunyikan rencananya, strategi dia daripada iblis. Iblis adalah sosok yang kejam dan brutal. Saudara masih ingat peristiwa di mana Yesus datang ke dunia? Apa yang iblis lakukan? Dia langsung gerakin Herodes untuk bunuh semua anak laki-laki. Ini iblis adalah pribadi yang sangat brutal.
Maka kalau terang-terangan dikasih tahu sama saudara, setan akan tahu rencana Tuhan. Maka dia akan berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan harus sembunyikan rencananya supaya iblis tidak bisa tahu pergerakan Tuhan. Meski Tuhan gak berkata Elia ini adalah nanti Yohanes, tetapi Tuhan menyembunyikan kuasa Elia di dalam Yohanes Pembaptis. Akan tetapi saudara, Tuhan bukan pribadi yang menyembunyikan sesuatu terus membiarkan begitu saja kita jadi kayak orang bingung. Alkitab katakan di Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi artinya Tuhan kalau mau buat sebuah keputusan, pasti dia akan kasih bocoran. Kasih info-info buat nabi-nabinya. Tentang penghakiman dunia, tentang apa yang dia mau lakukan. Udah dikasih tahu kisi-kisinya. Nggak akan serta-merta dia lakukan sesuatu tanpa info. Dia pasti akan beritahukan dulu. Seperti apa kita bisa tahu bahwa sebenarnya Tuhan udah kasih clue buat bangsa Israel. Ibu dan ayah Yohanes, Elisabet dan Sakaria, mereka adalah pasangan tidak bisa punya anak. Lukas 1 ayat 7, saudara bisa baca di depan. Sakaria adalah imam yang ada di dalam rombongan imam Abia, kelompok Abia. Jadi saat dia masuk ke tempat kudus, masuk ke bait suci, dia mulai melakukan tugas membakar ukupan di sana. Dan tiba-tiba malaikat Gabriel muncul di hadapan dia. Dan kalau saya lihat di Lukas 1 ayat 13 sampai 17, malaikat memberitahukan seperti ini, Sakaria, kamu akan punya anak laki-laki. Namakan dia Yohanes. Dan anakmu ini akan datang membawa kuasa Elia dan tugas dia adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi lihat, Tuhan udah kasih tahu lebih dulu. Tuhan udah kasih tahu lebih dulu. Dan Sakaria bilang apa? Aku udah tua, istriku mandul. Ya kan? Bagaimana aku ini udah tua begini, bagaimana bisa punya anak? Jadi Sakaria meski udah lihat malaikat, tetap gak percaya. Dan karena dia tidak percaya, maka Tuhan bikin dia bisu. Dan di saat dia melayani di bait suci, saudara, banyak orang lagi tunggu-tunggu dia di luar kan. Jadi waktu dia keluar dari tempat bait suci, Sakaria keluar dalam kondisi bisu, orang kaget. Ada apa nih? Dan hari itu pasti gempar. Jadi orang jadi panik, ada apa dengan Sakaria? Kenapa dia sampai jadi bisu? Dan dia jelasin dengan bahasa isyarat. Dan tentunya orang jadi gak ngerti dia ngomong apa. Mungkin dia ambil kitab Maleaki, dia tunjukin kitab Maleaki ke orang. Tapi orang pikir, oh dia mungkin dapat pewahyuan fenomenal ya. Dia dapat sebuah pewahyuan yang luar biasa. Tapi orang gak paham. Dan akhirnya anak ini lahir. Begitu anak ini lahir, mau dikasih nama. Sanak saudara nanya mamanya, mau dikasih nama apa? Elisabet bilang kasih nama Yohanes. Orang bilang, bagaimana kasih nama Yohanes itu gak ada dalam garis keluarga kita yang kasih nama anak Yohanes. Kita tanya bapaknya aja deh. Dan bapaknya tulis, karena belum bisa ngomong. Dia tulis Yohanes. Maka orang terkejut dan di saat itu juga Sakaria bisa buka mulutnya. Dan dia mulai bernubuat dikuasai Roh Kudus. Dia mulai bernubuat. Lukas 1, 65, 66. Kita baca dulu. Orang menjadi kaget luar biasa hari itu. Gempar hari itu, geger hari itu. Lukas 1, 65, 66 kita baca. Maka ketakutan semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi lihat perhatikan. Dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Jadi seluruh daerah itu menjadi sangat heboh. Kabar kelahiran Yohanes jadi viral hari itu. Jadi apakah orang gak tahu? Apakah Tuhan gak kasih tahu? Apakah sembunyi-sembunyi terus? Tuhan kasih clue tapi orang keras hati gak mau dengar. Seluruh orang terpusat sama kisah keluarga ini. Jadi saudara, nubuat pertama yang disampaikan Sakaria waktu dia pulih dari bisunya, dengan dipenuhi Roh Kudus, dia katakan ini tentang anaknya. Lukas 1, 76, 77. Dan engkau hai anakku akan disebut nabi. Oke? 400 tahun bangsa Israel tunggu nabi loh. Nabi gak ada loh. Tiba-tiba muncul nabi baru ini loh. Disebut nabi, Allah yang maha tinggi. Sejak Maleaki gak ada muncul nabi lain lagi. Oke? Tiba-tiba nubuat ini datang. Allah yang maha tinggi. Engkau akan disebut nabi, Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi nubuat ini sedang bicara apa? Mengatakan bahwa anakku laki-laki ada Elia. Maleaki 3:1 dikatakan bahwa apa?
Aku mengirim utusanku untuk menyiapkan jalan bagiku. Maka Allah telah membawa kabar berita yang besar supaya umat Israel bisa tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Ada Elia sedang mengemban tugas seorang Elia. Tetapi karena mereka keras hati, selalu keras hati, keras kepala, mereka tetap gak mau dan menantikan Elia turun dari langit. Meski Tuhan sudah kasih tahu clue-nya, kasih tahu bocorannya. Kita pun hari ini bisa bangun konsep-konsep tentang kedatangan Yesus kedua suka-suka kita. Jadi apakah Tuhan akan menghakimi umatnya begitu saja tanpa terlebih dahulu mengingatkan dan memberitahukan segala sesuatu kepada mereka? Allah kita adalah Allah yang jelas dan terang benderang. Dia tidak akan menghakimi sesuatu tanpa sebuah alasan yang jelas. Jadi Tuhan pasti mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Dia kirim nabi-nabinya, dia kirim malaikatnya untuk mengajarkan kita firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika Allah sedang bekerja menjelaskan firman kepada kita, kita harus buka hati kita lebar-lebar. Mendengarkan hati kita, bukan dengan mendengarkan firman dengan hati kita, bukan hanya telinga. Kita harus anggap serius firman Tuhan. Maka kita bisa mengerti dan melihat pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung atas dunia ini. Kesimpulan. Yohanes 16:12 kita baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara. Masalahnya, kita belum bisa menanggungnya. Maka Tuhan buka sedikit-sedikit rahasia. Itu sebabnya. Tuhan harus buka sedikit-sedikit. Dan firman ini Yesus sampaikan waktu kapan? Dia katakan sekarang. Kata sekarang ini di ayat ini sudah menunjuk 1 hari sebelum besok dia disalibkan. Jadi 1 hari, bahkan 1 hari sebelum besok dia disalibkan. Yesus bilang kepada muridnya, kamu belum bisa menanggung firman yang mau aku sampaikan. Kamu belum bisa menanggungnya. Kenapa dia belum bisa buka semua? Karena muridnya belum bisa menanggungnya. Dan besok dia disalib. Dan semua ini terjadi pada kedatangan pertama. Apa yang dia sampaikan ini terjadi pada kedatangan dia yang pertama. Dan ayat berikutnya apa Yesus katakan? Yohanes 16:25. Semua ini kukatakan padamu dengan kiasan. Oke? Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi saudara, akan tiba saatnya Tuhan akan berterus terang memberitahukan Bapa kepada saudara. Waktu tersebut berbicara tentang apa yang akan terjadi tentang kedatangan kedua. Maka ciri-ciri akhir zaman akan tiba. Ya, perhatikan baik-baik. Ciri-ciri akhir zaman itu akan tiba jika firman ini, firman Tuhan yang dulu dikeluarkan dengan sedikit-sedikit sembunyi-sembunyi dengan kiasan. Firman ini sekarang tidak disembunyikan lagi, tapi terang-terangan dibuka tanpa sembunyi-sembunyi. Maka itu tanda apa? Akhir zaman akan datang. Jadi Tuhan, dia membuka firman-Nya sesuai dengan era dan waktu dan zaman. Itu sebabnya kita gak bisa pegang firman 20 tahun yang dulu kita percaya Yesus. Kita masih belajar firman yang sama, diulang-ulang dengan gaya yang beda. Tapi isi yang sama. Karena Tuhan menyediakan penyingkapannya dari setiap era demi era beda-beda. Kita di NJM hari ini, kita bisa merasakan firman Tuhan yang telah dibuka. Kalau kita hitung dari zaman Adam, rahasia yang dikubur 6.000 tahun telah dibuka hari ini. Bahkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia teologi telah terbuka hari ini. Melihat keadaan ini saudara, artinya kita tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Wahyu 10:2, dalam tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Perhatikan, gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kiri di atas bumi. Gulungan kitab kecil yang terbuka adalah firman yang diajarkan dengan jelas dan terang benderang. Dan firman seperti ini adalah firman yang telah mengalahkan dunia. Ini adalah firman yang saudara dengar hari ini di NJM. Karena itu mari bersaksi, ajak orang-orang dengar firman ini. Supaya mereka disingkapkan rahasia yang tersembunyi daripada Allah. Mari kita semua terlibat di dalam memberitakan firman Tuhan lewat 3 hal. Lewat doa, dana, dan daya kita. Jangan hanya dana, jangan hanya doa, jangan juga hanya daya. Mari 3-3 kita libatkan diri kita. Berikan seluruh hidup kita. Bayar harga buat pemberitaan Injil Tuhan. Dan jika kita dikasih kesempatan, mungkin harus jadi martir. Kiranya kita jadi orang yang memberanikan diri kita untuk memberitakan Injil Yesus sampai akhir hidup kita.
Sehingga setiap kita pantas dan layak menerima mahkota kehidupan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami belajar dari hidup Yohanes. Bagaimana kami mau hari ini jadi orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, lewat firman hari ini kami diingatkan untuk kami punya sikap respon yang baik. Untuk kami menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan pakai setiap kami lewat hidup kami, talenta kami. Semua yang kami miliki, pakai Tuhan supaya kami bisa dipakai untuk memberitakan Injil dan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, ingatkan kami kembali buat panggilan mula-mula yang Kau taruh di hati kami. Tuhan, bakar kami kembali dengan panggilan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh kembali memfulfill apa yang menjadi rencana-Mu. Bahkan sebelum kami dilahirkan ke dunia ini, Engkau sudah taruh panggilan-Mu ke dalam hidup kami. Tuhan, gerakan hati kami kembali, bakar hati kami lagi. Kami mau Tuhan kembali tergila-gila kepadamu. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh berkobar-kobar bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, bakar kami dengan api penginjilan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dipakai menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Tolong hari ini bantu kami supaya kami bisa melihat setiap ladang yang sudah menguning di sekeliling kami. Apakah itu karyawan kami, rekan bisnis kami, teman kami, saudara kami. Tuhan, berikan keberanian bagi kami supaya kami bisa memberitakan Injil-Mu. Supaya kami bisa dengan berani menyatakan firman-Mu Tuhan tanpa takut ditolak. Kembalikan apa yang menjadi panggilan-Mu supaya kami bisa meresponi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Kan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang putus asa, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, hari ini kami persembahkan kembali hidup kami di mezbah-Mu. Seluruh yang kami miliki, talenta kami, keuangan kami, kekuatan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang ditemukan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Engkau bisa katakan kami adalah hamba-Mu yang setia, yang telah menanggung tugas yang mulia. Itu sebagai hamba yang senantiasa memikirkan pekerjaan Bapa. Tuhan, tolong kami supaya kami melebur jadi satu, menjadi satu dengan hati Bapa. Itu setiap kali kami melihat kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, jiwa-jiwa yang butuh keselamatan, gerakan hati kami dengan belas kasihan-Mu kembali. Supaya kami boleh dipakai menjadi orang-orang yang memperkenalkan jiwa-jiwa terhilang ini kepada Yesus. Supaya mereka bisa kenal Yesus, sehingga mereka bisa masuk dalam kerajaan. Pakai kami Tuhan, kembalikan panggilan itu dalam hidup kami. Kobarkan kembali api penginjilan dalam diri kami.
Biarlah api Roh Kudus itu membakar kami, sehingga kami boleh hari ini menjadi menyala-nyala bagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman berharga ini. Kira setiap kami boleh menjadi orang-orang yang memfulfill, finishing well, setiap panggilan hidup kami masing-masing, lewat profesi kami masing-masing. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini, supaya lewat persembahan yang kami berikan ini, bisa semakin memperluas penyebaran firman Tuhan ke banyak tempat, ke 4 penjuru dunia. Sehingga firman ini, firman yang murni ini bisa dibawa, didengar oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Setiap kita percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.